Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini channel Rumongso ini kembali kita tegaskan fungsinya itu adalah binaan wadifaan. Jadi menjelaskan yang benar, kemudian membela ajaran Islam dari perilaku manusia-manusia yang ingin merusaknya. Itu yang mau kita jelaskan. 2 hari yang lalu, itu saya terkaget-kaget ya. Ketika polisi menampilkan ibu-ibu mencuri perhiasan di toko emas pakai Beredar jilbab. rekaman CCTV komplotan emak-emak curi kalung emas di toko perhiasan viral di media sosial. Insiden ini terjadi di salah satu toko perhiasan di Pasar Payaman Salukuro, Lamongan, Jawa Timur pada Rabu 11 Oktober. Dalam video tampak seorang penjual menyerahkan kalung kepada wanita berjilbab Tosca untuk dicoba. Namun wanita berjilbab merah di sampingnya meminta kalung tersebut. Kemudian saat penjual sedang sibuk melayani pembeli lain yang baru datang, wanita berjilbab merah dengan cepat meletakkan kalung di lehernya setelah menyibakkan jilbabnya. Tampaknya penjual tidak menyadari dan kedua pelaku dengan tenang pindah tempat. Beritanya begitu. Kalau pakai jilbab itu biasanya Islam itu. Saya menonton itu malu sekali, aduh kok begini ya. Tapi kita tidak tahu penyelidikan lebih lanjut apakah dia mencuri itu karena ada motivasi agama gitu. Misalnya dia susah, nanti ada legitimasi agama seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Karena seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur, kalau jalan ke mall katanya, itu dilihat misalnya nih handphone, terus diapain gitu, tunjuk, ambil, bawa. Nah ibu ini kan mungkin begitu, dia dilihatnya nih perhiasan emas, kalung emas, gelang emas. Dia bilang ngamalin ilmu Yusuf Mansur gitu, tunjuk, ambil, bawa. Begitu dia bawa, langsung dipegang, berurusan dengan polisi. Nah harusnya polisi mengembangkan ini, apakah orang ini ada keterkaitan dengan Yusuf Mansur, atau apakah ketika dia mencuri itu ada termotivasi dengan cerita salawat yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Kalau ada, Yusuf Mansur harus bertanggung jawab, karena orang menjadi rusak gara-gara ceritanya yang tidak masuk akal, gara-gara dia mengajarkan salawat-salawat yang tidak masuk akal, yang tidak ada dasarnya, yang membuat orang menjadi penjahat. Dia harus tanggung jawab, nggak boleh dibiarkan. Aneh kan nggak tahu tuh, nggak bisa dong. Ente ngajarin di masjid-masjid, di taklim-taklim, tunjuk aja, ambil, bawa. Siapa yang bayar? Allah yang bayar. Kurang ajar nggak itu? Kalau kita datang ke rumahnya, mau nggak dia bukain pintu? Kita datang ke rumahnya, lihat mobilnya, tunjuk, bawa. Terus kalau dia minta ke Allah. Mau nggak? Ini salah satu bentuk agama yang membuat orang menjadi pencuri. Mbah pencuri itu kalau benar itu nanti dalam penyelidikan polisi, itu adalah Yusuf Mansur. Pencuri dia. Di jejak digital itu nggak bisa dihapus. Dia telah mengajarkan bagaimana menjadi pencuri. Dan telah mengajarkan bagaimana masyarakat Islam menjadi masyarakat yang tidak berakhlak. Ya kan? Selain dia memaki-maki Tuhan, gitu. Ini ceritanya tuh salawat. Ya seperti yang kita lihat, ya guru-guru Yusuf Mansur tuh sebenarnya ya kelakuannya hampir sama. Ada ya gurunya ya, dia ngaku gurunya gitu. Ngaku dia tuh Habib gitu. Dengan mata mendelak-mendelik itu dikiranya orang nggak ngerti gitu. Wallahi raitu Rasul fi zawiyah. Raitu Rasul fi zawiyah. Di pojok tuh saya lihat Rasul gitu.
Di pojok tuh saya lihat lagi Rasul. Emang orang goblok semua apa? Dia ngaji, terus di tiap pojok ada Rasulullah katanya. Di mana kita? Kita pun kadang-kadang orang diem aja. Diamnya mungkin apa? Karena nggak paham atau setuju, kita nggak tahu tuh. Tapi ya begini, kalau dipraktekkan gitu, itu rusak umat Islam ini. Jadi ulama-ulama dulu membawa Islam ini untuk kebangkitan, membawa umat Islam ini punya kebanggaan, membawa umat Islam ini makin kuat imannya, kemudian ada semangat dia pindah dari satu kondisi yang belum menguntungkan kepada kondisi yang lebih baik, kemudian dia berjihad sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya. Itu umat Islamnya akan sukses gitu. Oleh Yusuf Mansur, itu dihancurkan umat Islam ini dengan pemahaman yang penting dia dapat duit. Yang penting dia dapat duit. Islam mau hancur, mau mampus, terserahlah gitu. Nanti ada orang mencuri, ya dia nggak akan tanggung jawab. Tapi kan dia suruh. Tunjuk, ambil, bawa. Kan begitu rumusnya itu, rumus salawatnya. Rumus salawat untuk mencuri gitu. Menggunakan nama Nabi Muhammad untuk mencuri. Ini kan ngeri nih. Kenapa kita angkat ceritanya terus-menerus? Karena kejadian itu banyak. Banyak sekali. Dulu ada seorang ustadz gitu. Ustadz ya kita, karena orang kita kalau sering tampil itu kan dipanggil ustadz gitu. Akhirnya dia tertangkap, ya kan? Tertangkap mengambil perhiasan emas, dan itu bukti CCTV-nya ada gitu. Oh, nggak bisa mengelak. Dia pernah cerita itu kepada kawan-kawan dekat, anak ini sebenarnya ngamalin ilmunya Yusuf Mansur gitu. Yusuf Mansur ngajarin gitu. Begitu dilakukannya, dia harkat dan harga dirinya jatuh, dia masuk penjara, udah nggak tahu sekarang mulai lagi dia mulai tampil lagi gitu. Tapi ini coba lihatnya, orang hancur, masa depan orang hancur gara-gara ajaran maling yang dibawa oleh Yusuf Mansur. Salawat. Nggak ada. Nabi mengajarkan seperti itu. Lihat aja tuh cerita hidup Nabi Muhammad itu tuh. Nggak ada sahabatnya itu yang duduk lalu baca salawat jadi kaya gitu. Coba siapa? Nggak ada. Kalau ada agak satu orang coba kasih tahu kita gitu. Mana? Yang ribuan itu pengikut Rasulullah, siapa yang duduk aja dia memuji-muji Nabi Muhammad lantas dia menjadi kaya? Siapa? Nah, oleh Yusuf Mansur diceritakan nih, tunjuk aja, kemudian ambil, bawa. Ada lagi yang bilang, kita ini membaca salawat, turunlah itu duit bermiliar-miliar gitu. Kalau ada orang Islam yang percaya begitu, waduh, ini susah ini kita membawa ke arah kehidupan real gitu. Susah. Dan di kelompok-kelompok inilah Yusuf Mansur itu bisa mendapat tempat. Kenapa? Orang itu ya berhalu-halu gitu. Berhalu-halu. Halusinasinya. Itu dengan membaca salawat nanti Nabi datang. Lalu Nabi ngambilin duit gitu. Nabi itu bukan manusia kaya. Yang duitnya itu berkarung-karung, gak ada, dia meninggal aja. Coba lihat tuh, apa sih yang diwariskan kepada anaknya? Coba, apa? Gak ada harta yang diwariskannya, kecuali ya beberapa karung gandum lah, itu yang dalam sejarah yang kita lihat. Malah kepada pengikut-pengikutnya, dia bertitah gitu. Al-ulama warasatul anbiya. Di pewaris Nabi itu adalah ulama. Apanya? Ilmunya, sunnahnya gitu. Itu jadi warisan yang kita ulang-ulang terus-menerus sampai sekarang gitu. Jadi bukan orang baca salawat lantas dia menjadi kaya. Orang baca salawat lantas dia seolah-olah jadi petugas Tuhan pula nanti di hari kiamat yang sudah terbebas dari azab neraka gitu. Itu yang diajarkan oleh Yusuf Mansur.
Dan kita bisa mengatakan itu ajaran sesat. Nggak ada itu, coba rujuk, mana ada kitabnya, nggak ada ulama-ulama yang begitu. Tunjuk, ambil, bawa, maling itu. Jadi mudah-mudahan kita dengar nanti apa perkembangan dari ibu-ibu berjilbab yang mencuri ini, mudah-mudahan tidak terpapar gitu dengan cerita sesatnya Yusuf Mansur. Dia terjauh masyarakat kita ini dari berhalu-halu seorang yang mempopulerkan dirinya Jam'an Nur Khatib Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.